Halo kerabat Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Di pagi yang agak mendung ini, saya dan teman-teman tim ekspedisi Pusaka Nusantara sedang berada di salah satu sudut kota Salatiga yang syarat akan sejarah. Karena mungkin kalau dilihat dari lokasinya, mungkin nggak terlalu familiar atau mungkin orang nggak begitu tahu tentang lokasi ini. Padahal sebenarnya lokasi ini adalah lokasi yang sangat bersejarah. Jadi pagi hari ini tim ekspedisi Pusaka Nusantara sedang berada di Masjid Damarjati, atau lebih tepatnya mungkin teman-teman juga dari tadi pasti melihat apa yang ada di belakang saya dan saya sedang bersama siapa. Jadi Masjid Damarjati ada di sebelah kiri atau di seberang lokasi ini, dan yang kita buat untuk syuting ini adalah makam dari Kiai Damarjati. Siapa beliau dan bagaimana sejarahnya beliau, mungkin kalau misalkan saya kurang tepat untuk menjelaskan, karena pagi ini saya sedang bersama dengan seorang mungkin bisa dibilang juru rawat atau juru kuncing ya Pak? Juru rawat ya. Juru rawat makam Kiai Damarjati, Pak Amin nggih. Oke, Pak Amin mungkin bisa kenalan dulu dengan teman-teman, mungkin nama atau mungkin tugasnya di sini barangkali. Monggo Pak Amin. Ya. Nama saya Amin Pramono. Saya sini memang kelahiran kampung sini. Saya sini meneruskan untuk merawat makam Kiai Damarjati. Ini tuh berarti lokasinya makam Kiai Damarjati di dusun desa atau dusun Pak? Ini di kampung Kerajaan ya? Kalitaman. Oh, Kalitaman. Kalitaman, wilayah Kalitaman. Maksudnya Kalitaman nggih. RT berapa Pak ini Pak? Ini Pak? RW. Oh, RW nggih. RW 4. RW 4 Kalitaman. Jadi kalau orang teman-teman lebih familiar, di dekat sini ada salah satu ikonik Kota Salatiga di Bunderan. Dan lokasi makam ini sangat dekat dengan bundaran Kota Salatiga. Jadi nanti teman-teman tinggal ke arah Beringin, mungkin sekitar 500 meter dari bundaran ya Pak ya, atau nggak sampai 1 kilo ya Pak ya? Nggak sampai ya satu. Nanti ada, ini jalannya jalan apa nggih Pak? Jalan Damarjati. Jalan karena seperti nama beliau yang di sini ya Pak, di apa? Diabadikan nama Jalan Damarjati, dan lokasinya sangat dekat sekali karena di pinggir jalan umum. Pak Amin, kalau saya boleh tanya ini, beliau ini sebenarnya tokoh apa, dan mungkin bisa diceritakan mungkin sejarahnya beliau Kiai Damarjati. Kalau menurut apa yang saya baca, beliau ini nama aslinya Kiai Sirojuddin ya Pak nggih? Itu perkiraan kan kita belum sampai ketemu nama yang aslinya. Beliau belum mau ngasih. Oh, nggih. Tapi kalau beliau itu sebelumnya pengikut Pangeran Diponegoro. Oh, pengikut Pangeran Diponegoro ya? Pangeran Diponegoro sebagai penasihat spiritual. Oh, berarti Kiai Damarjati ini dulu era perang Diponegoro ya Pak ya? Jadi beliau guru spiritual dari Pangeran Diponegoro. Pengikutnya Pangeran Diponegoro nggih. Mungkin bisa diceritakan sedikit mungkin apa yang diketahui Pak Amin mengenai sosok beliau ini. Beliau itu orangnya itu kejawen gitu. Kejawen. Jadi pakaian Jawa. Jadi nggak pakai macam-macam, itu pakainya sederhana. Kehidupannya sederhana beliau. Itu aslinya sepertinya dari sekitar Mataram kuno. Oh, era Mataram ya Pak nggih. Mataram kuno. Dan beliau masuk Salatiga ini kan mengikuti Pangeran Diponegoro. Jalan ke Semarang itu kan keliling Pangeran Diponegoro, gerilya itu. Oh, sewaktu beliau menerapkan taktik gerilya. Iya. Jadi Kiai Damarjati ini mungkin bisa dibilang ditugasi untuk daerah sini ngeten Pak nggih. Iya. Sama itu ada Wiro Nastiko juga pasukan Diponegoro, sekarang
makamnya di Blotongan itu. Oh, berarti sosok yang ditugasi barangkali itu ada dua sebenarnya Pak ya. Kiai Damarjati dan Kiai Rono Sentiko. Itu yang di daerah Kauman ya Pak ya? Itu yang Blotongan. Oh, Blotongan. Oh, daerah Blotongan. Oh, itu makamnya di sana. Makamnya di makam umum tapi di atas. Oh, gitu. Kalau saya boleh tanya, itu kan saya cari di beberapa nama atau beberapa sumber itu banyak juga yang apa? Ada nama Kiai Damarjati di beberapa tempat. Kalau yang di sini tuh memang makam nggih, Pak? Makam beliau nggih. Menurut dari santri dari Pondok Damarjati sini makamnya yang sini, yang lain itu petilasan-petilasan. Oh, berarti memang ada. Oh, ini sering untuk ini Pak ya, untuk orang-orang luar untuk mungkin berdoa di sini atau banyak. Mungkin Yang terakhir itu kemarin bulan apa itu dari Jawa Barat, Romo dari Jawa Barat itu disuruh sama gurunya, suruh ziarah rombongan tuh sebelum masuk ke Jawa Tengah suruh ke Damarjati dulu. Oh, Di Jawa Barat langsung masuk Damarjati, semalam di sini, baru masuk ke Demak, ke Kudus. oh beliau ini napak tilas ya Pak ya nggih. Terus setelah itu baru masuk ke Surabaya. Ampel. Oh, berarti memang Dia harus masuk kesini dulu. Kata gurunya harus masuk dulu. Kalau boleh saya juga untuk bertanya lebih jauh. Kalau yang diketahui dari Pak Amin sendiri untuk silsilah atau barangkali apa yang diketahui dan boleh mungkin dibuka untuk teman-teman sebagai pengetahuan itu bisa mungkin diceritakan silsilahnya beliau atau mungkin garis keturunannya atau barangkali yang hubungannya dengan Masjid Damarjati ini, apakah beliau yang membangun atau bagaimana Pak? Tentunya kemarin itu saya sudah dapat ini dari Catatan ya Pak ya? Catatan dari Bapak Kiai Haji Munir. Bapak Kiai Haji Munir beliau lihat tempat di pondok sebelah timur Kembang Sari. Oh. Menurut beliau itu kesulitan seperti ini. Dari Pangeran Gagah Handoko itu menurunkan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro terus punya adik ipar namanya Abu Zakaria. Abu Zakaria menurunkan Abu Naim. Abu Naim itu yang membuat masjid-masjid itu. Oh, masjid yang di sebelah ini yang membuat justru Abu Naim. Nah, sedangkan Kiai Damarjati sebagai penderek Diponegoro ditugaskan oleh Abu Naim untuk merawat itu, meneruskan. Oh, berarti kalau dari silsilah itu apa? Abu Zakaria itu iparnya Pangeran Diponegoro. Oh, gitu. Lalu Kiai Damarjati itu kan pengikut dari Pangeran Diponegoro nggih. Itu ditugasi dari tinggal di Salatiga untuk mengelola Masjid Damarjati. Setelah kan Abu Naim keliling lagi ikut Pangeran Diponegoro. Oh, berarti sama-sama bergerilya waktu itu Pak nggih. Dan Kiai Damarjati ditugasi di sini untuk meneruskan nggih. Kalau yang mengawali sebenarnya Abu Naim. Oh, begitu. Lalu Abu Naim sekarang turunan itu ya dari Abu Naim menurunkan Abu Darda. Hanya satu lagi kurang jelas sama siapa ya. Iya Pak. Itu sedangkan Abu Darda menurunkan 3, Abu Hamid, Kiai Haji Sahlan dan Kiai Haji Soleh. Sedangkan Abu Hamid menurunkan Haji Mulyas. Yang sampai sekarang masih ada itu turunan dari Haji Mulyas itu San Haji Muhsolihin, Siti Fatimah, Siti Hasanah, Siti. Oh, itu keturunan sampai sekarang. Dia itu masih keturunan dari Abu Zakaria ya Pak berarti. Ya, kalau ditarik lagi mungkin Pangeran Gagah Handoko. Ya itu di atas keraton ya, dari keraton gitu. Kemudian ada informasi yang mau disampaikan lagi Pak? Untuk yang sudah saya hubungi beliau ini, yang kemarin kan Bapak Kiai Haji Munir itu yang kasih keterangan ini, dan yang menguatkan kan Bapak Muhsolihin itu sudah ketemu, dan memang beliau mengiyakan seperti itu. Oh, emang silsilahnya
dari apa? Ada dari Pangeran Diponegoro sendiri ya Pak Anggi? Iya, dari Ipar Diponegoro. Kalau Pak Amin sendiri mulai menjadi juru rawat itu mulai tahun berapa Pak? Sebetulnya itu sudah lama. Sudah lama ya? Sudah lama, kan sini tuh nggak ada yang ngobani gitu. Iya. Nggak ada yang ngobani, terus waktu saya ngurusi remas di Taman Jati itu ya iseng-iseng saya kalau bersih saya bersihkan. Sampai dulu kan ini kan banyak tanaman-tanaman. Iya. Saya bersihkan. Setelah teman saya dulu ketua rumah saya zaman dulu ya, itu ya sudah jadi orang gitu kan. Sudah jadi orang sebagai kepala PLN di pusat. Beliau kan minta izin untuk rehab sini. Nah, sekarang Pak itu yang punya TK Rainbow itu. Teman saya Pak Mas dulu. Nah, setelah itu diteruskan yang rehab dari yang milik Wahid, pemilik Wahid. Direhab dari pemilik gitu ya. Yang terakhir ini direhab oleh pemerintah terakhir ini. Karena makam dan juga Masjid Damar Jati ini juga masuk, bisa bilang peninggalan sejarah yang harus dilestarikan ya Pak ya. Aset cagar budaya ya Pak ya. Ini berarti masih sangat diperhatikan oleh pemerintah ya mungkin, pemerintah Kota Salatiga khususnya nggih. Kalau Pak Amin sendiri mungkin ada pengalaman sendiri mengenai sewaktu penjaga atau mungkin sewaktu membersihkan, mungkin ya hubungannya dengan spiritual atau metafisika, mungkin pernah ada yang bisa diceritakan atau dibagi dengan teman-teman? Saya ketemu langsung belum ya. Tapi kalau banyak yang nyampaikan, suruh kesampaian saya dari peziarah itu suruh merawat barang-barang yang masih ada. Mau peninggalan beliau nggih? Ya, terus sumur itu hanya suruh untuk wudhu lagi. Sumurnya di sebelah mana ya Pak? Di dalam masjid. Di dalam masjid. Berarti sekarang udah nggak dipakai. Nah, jadi kalau ada bisa dibongkar untuk dipakai lagi. Berarti ada peziarah yang mungkin bisa dibilang kalau bahasa tenarnya mungkin dapat wangsit ya Pak ya, untuk menyampaikan ke Pak Amin bahwa sumur itu diminta beliau Kiai Damar Jati untuk dipakai lagi untuk wudhu. Saya juga pakai terus yang nggak mikirkan, tapi kalau yang sesepuh itu kan sulit untuk jajak seperti itu kan. Jadi kita harus yang muda harus gerak. Betul Pak, kalau enggak kita siapa lagi yang akan mewarisi sejarah-sejarah beliau-beliau ini, karena kami pribadi dari tim ekspedisi Pusaka Nusantara juga mempunyai keinginan untuk melestarikan sejarah, nguri-uri sejarah, dan khususnya perjuangan para leluhur itu harus dibagikan ke khalayak biar teman-teman terwarisi semangat untuk berjuang. Karena perjuangan zaman dulu dan zaman sekarang pasti berbeda ya Pak ya. Iya. Sebelum direhab ini kan saya sering nyapu sini, kalau kan ada tapak macan sini kan mungkin dari salah satu pengawal beliau kan. Ada tapak macan yang terlihat dulu gitu Pak ya. Tapi sekarang udah nggak ada. Udah, kan dulu kan sini saya kasih pasir. Kalau ada tapak-tapak ini kan tapak macan. Macannya itu kan di sana di sumur. Tempatnya di sumur. Macan putih. Salah satu pusaka. Mungkin yang pengikutnya beliau ya Pak ya. Lalu untuk dapat batu itu dari bisa diceritakan? Kan ada sinar tuh mau ngejar. Saya aja paling apa kan nggak tahu. Saya sudah awam lah ya. Iya. Ya awam. Nah, setelah 1 tahunan ya, waktu saya membersihkan ngepal di masjid, sudah di situ di tempat wudhu itu saya ambil, katanya kan orang yang ahli seperti itu memang mau ikut ya. Emang sinyal dari makam ini ya Pak? Iya, dari sini. Berarti pertama saya untuk apa gunanya kalau penasaran. Kalau tidur kan ada suara ya, kalau tidur tapi itu ada suaranya. Terus jangan tahu siapa saya, tolong untuk
untuk ngayomi warga kampung sini. Oh, Prioritas berarti saya untuk ngayomi warga sini. mungkin kalau orang awam menerjemahkan mungkin itu kodam dari batu itu Iya, benar. memberi pesan ke Pak Amin untuk nggak perlu tahu siapa, Saya tapi Pak Amin diberi pesan untuk mengayomi warga gitu Warga. nggih. Mungkin melalui tapi seperti apa ya saya belum tahu. Saya masih awam seperti Ya, itu kan. mungkin Awam itu belum tahu. mungkin pesannya untuk lebih merawat makam Oke. beliau dan lebih mengayomi warga barangkali nggih Pak. Ya dua saya kasih dua. Yang satu dari sini Mm-mm. setelah saya dapat itu waktu sholat maghrib, habis sholat maghrib saya bersihkan kotak amal di masjid, Mm-mm. saya bersihkan, terus saya sholat sunnah di sebelahnya. Setelah saya sholat kan nggak ada orang sepi, Iya. sudah ada batu sekali batu. Oh, sudah berwujud di samping. Tapi masih baru datang kan masih panas, Iya. Oh. kan panas. Nah, kan sampai dingin baru lagi. Teman tidak dibawa ya Pak ya kebetulan nggih. Ada. Ada di bawah Pak Amin. Oh, boleh mungkin diperlihatkan kalau berkenan. Jadi nanti batu-batu ini mestinya untuk apa saya belum tahu. Iya. Karena kayaknya teman-teman tim ekspedisi itu ada yang ahli batu, Pak. Oke, jadi teman-teman kerabat Nusantara, ini sebenarnya di luar topik sih, tapi dibahas karena ini jadi satu pengetahuan untuk teman-teman dan karena beliau Pak Amin juga mengizinkan apa yang didapat dari mungkin hasil merawat, akhirnya beliau mungkin Kiai Damarjati juga mungkin akhirnya memberi restu ya Pak, dan akhirnya juga ada cindera mata ibaratnya gitu yang muncul. Jadi ini Bismillah saya pegang ya Pak. Ada dua batu, mungkin teman-teman nanti mungkin bisa diperlihatkan yang didapat Pak Amin selama merawat makam ini ya Pak. Jadi ini yang pertama Pak atau yang ini yang pertama yang muncul sewaktu sinar yang mau ikut itu Pak nggih. Oh. Lalu yang kedua ini yang didapat sewaktu sholat sunnah. Sholat sunnah habis maghrib. Berarti ini yang apa? Mungkin cindera mata dari beliau-beliau. Kalau yang ini tadi yang sosoknya udah muncul Pak nggih. Cuma kalau yang ini udah tahu Pak Amin. Itu saya kan belum tahu, terus tapi ada teman sekarang sudah meninggal. Itu dites beliau ini didatang dari arah Suruh ke sana itu. Kalau hubungannya dengan beliau mungkin masuk sini baru. Oh ya, paham Pak. Berarti karena mungkin tertarik energi di sini ya Pak. Akhirnya mungkin dan melihat mungkin betapa tulusnya Pak Amin merawat wilayah sini, akhirnya cindera mata ini muncul untuk mungkin mendampingi Pak Amin agar mungkin bisa dibilang lebih bisa berjuang lagi merawat makam beliau mungkin Pak nggih. Tapi juga resikonya juga banyak untuk merawat seperti ini. Ya pasti. Saya terakhir kali ini sampai ini. Oh, itu kenapa Pak kalau boleh ceritakan Ini mungkin? kan saya habis itu sebelum puasa kemarin. Kan setiap malam saya ke sini ke jam 3, setengah 3 saya ke sini sholat tahajud. Kalau kadang di dalam masjid atau di luar. Dan sama kontrol sini kalau ada ziarah yang malam-malam itu kan banyak yang ziarah. So setelah saya sholat tahajud keluar, ya itu dilempar ada juga tabrakan gitu. Oh, cuma nggak kelihatan. Ya, terasa ditabrak itu. Memang risikonya amat besar. Ya, pasti mungkin di cuma jatuhnya cuma di teras itu di atas depan pintu. Jadi kerasa kayak nabrak sesuatu atau ditabrak Pak? Tabrak sini. Oh, ditabrak baru. Saya mencelat sana. Oh, sampai jauh Pak itu. Ya celat banget keren. Cuma nggak tahu itu sosoknya apa atau. Cuma saya duduk nggak sakit. Oh, berdiri nggak bisa. Ternyata ini pecah. Itu mohon maaf kalau boleh dibagi ke teman-teman, itu sakitnya pasti karena mungkin mohon maaf retak atau gimana mungkin Pak? Ini tempurungnya pecah tadi. Oh, ya Allah. Cuma ini udah proses penyembuhan atau memang? Terus dari kan saya setengah 3 itu
tolongan, nggak tolong nggak lama dengan. Iya. Saya berangkat sampai sana, Walah. tolongin warga itu, terus panggil Pak RT, Pak 14 ke rumah sakit, baru operasi. Operasi gitu. Yes, yes. Resiko gitu Pak memang ya. Memang resiko. Iya. Tapi saya yakin Pak, Tapi saudara saya sudah tahu memang resikonya. ya, Saya mau terjun seperti ini ya resikonya nggak ada imbalan apa-apa, kerja sosial, tapi resikonya seperti ini memang. ya, saja pasti. sudah tahu. Apalagi kita mungkin Pak Amin sendiri juga pasti terlibat atau bersinggungan langsung dengan dimensi yang nggak terlihat ya Pak. Tapi saya sendiri yakin Pak, dengan kerja sosial atau mungkin kerja yang tulus dan mulia ini untuk menjaga makam beliau, pasti suatu saat pasti ada hikmah di balik ini Pak. Pasti nggih. Pak Amin, mungkin ada yang mungkin dibagi ke teman-teman atau pesan yang bisa disampaikan ke teman-teman mengenai lokasi ini, atau mungkin ada pesan lain untuk mungkin peziarah atau yang akan datang ke sini barangkali. Monggo Pak Amin. Kalau untuk para ziarah itu ya saya mohon kalau kesini nggak macam-macam, jadi coba kita doakan aja Mbah Hyang Jardi, jadi dia sebagai sesepuh kita lah ya. Iya, Sesepuh betul. kita. Jadi kita coba menghormati beliau. Juga kalau di masjid itu juga sebetulnya saya juga punya keinginan untuk memperbesar masjid itu, tapi kan kita belum. Iya. Kita sudah jamaahnya sudah nggak mampu kalau jembatan itu. Oh, mungkin volumenya ya Pak ya. Sampai di sini untuk jembatan. Oh, Paksa padahal ini makan masih nggak boleh sebetulnya, Iya. tapi kan terpaksa dipakai. sini, Nggih. jalan aja sudah penuh. Awalnya aja kalau jembatan sini Di jalan. pintu sini, Oh, di pintu sini. awalnya pasti Di saja pintu. di akses itu. Iya, semoga ya Pak suatu saat ya Pak. Ya bisa ya. Untuk perluasan tanah sudah bisa mungkin ke atas. Ke atas. Kalau nanti ada yang donatur kan bisa. Iya. Semoga ya Pak ya. Oke. Barangkali mungkin itu cukup Pak Amin yang mau disampaikan, atau ada lagi? Pada teman-teman generasi muda ya, Ya. kita cepat nguri-nguri budaya, Ya, oke. setelah itu tetap menghormati sesepuh, terus menjaga kelestarian. Sejarah dan budaya. Nah, ini kan juga harusan baru 4 atau 5 kali ya, sebelum Ramadan kita ada pengajian di depan makam sini. Nah, tapi kalau kemarin kan sudah ada corona, jadi kan sudah Iya, sementara dihentikan. diberhentikan ya Pak. Jadi Dibatasi. namanya nyadran gitu. Ya. Oh, ada tradisinya di sini ya Pak. Baru ya sebetulnya itu sudah sayangkan sudah lama, tapi banyak yang orang-orang yang tua-tua itu menentang. Terus ada yang mendukung, terus jalan warga mendukung, baru 4 atau 5 kali karena ada pendidikan, mungkin tahun depan bisa mulai lagi. Ya, oke ya, itu wajar ya Pak. Ada gesekan antar masyarakat, antar kepercayaan, keinginan itu. Bahkan ada yang pikiran itu bukan apa-apa saya, bukan apa-apa saya. Nah, kalau saya pun memang itu bukan nenek saya, bukan kakak saya, bukan, tapi kan kita itu bisa di sini itu supaya Iya. dari beliau. Betul Pak, saya setuju. Dan Karena masjid itu juga dari beliau itu. betul sekali. Karena kalau misalkan nggak ada beliau Kiai atau Eyang Damarjati, juga mungkin masjid ini juga nggak akan ada ya Pak. Iya. Dan akhirnya pada era zaman ini pun akhirnya jasa beliau, perjuangan beliau khususnya Eyang Damarjati membangun masjid ini, meneruskan perjuangan dari Abu Naim ya Pak. Abu Iya. Naim akhirnya sampai sekarang masjid ini pun bisa dipakai untuk masyarakat. Iya, Gitu. masih Berguna untuk masyarakat. Jadi ya masyarakat setempat. betul, dan sudah sepantasnya juga kita sebagai generasi penerus. Berarti ini ya Pak yang bisa dibilang jasa beliau yang sudah membangun masjid ini akhirnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya Pak ya. Dan sudah selayaknya juga atau sepantasnya juga kita seperti itu ya. generasi penerus mendoakan, kan nggak ada salahnya juga ya Pak ya. Iya. Meskipun bukan apa-apa kan. Betul, itu pesan yang sangat sangat harus diingat
kita sebagai generasi penerus. Kita mendoakan juga nggak ada ruginya, kita nggak rugi harta atau apapun, kita hanya tulus berdoa agar mungkin beliau juga lebih bisa lancar perjalanannya ke alam sana gitu Pak. Mungkin ya manusia kan tetap ada kesalahan, meskipun sebagai manusia ada kesalahan. Jadi kan meskipun beliau mesti orang suci, tapi kan tetap masih ada. Jadi kita harus tetap mendoakan beliau. Betul. Dan pasti juga yang saya yakini juga ketika kita mendoakan seseorang, imbal baliknya ke kita ya Pak pasti ya. Karena kita berdoa untuk seseorang, pasti juga nanti suatu saat kita akan menuai hasilnya, entah itu melalui hal yang nggak terduga atau mungkin hal yang mungkin kecil sekali, pasti akan juga hal baik akan datang ke kita ya Pak. Mungkin barangkali cukup itu ya Pak Amin yang bisa disampaikan, atau mungkin ada pesan lagi? Saya juga mau mengucapkan terima kasih pada salah seorang teman saya, itu Pak Subiakto di Jakarta. Itu karena saya ngapain nguri-nguri Damarjati, ngapain situ untuk kegiatan macam-macam. Bulan November kemarin saya diberangkatkan umroh. Alhamdulillah. Pak sinten Pak tadi? Pak Subiakto. Pak Subiakto, beliau itu dulu warga sini. Ya. Warga sini sekarang di tempat di Jakarta, ya sudah sukses di Jakarta sana. Terus dia sempat datangi saya, terus mau berangkat umroh, mau enggak? Ya, siapa yang nolak? Rezeki ya Pak ya. Saya yang nolak. Jujur saya merinding ini Pak. Daftar, dia sudah transfer semua, ya, saya tinggal berangkat. Beliau dulu juga ikut di sini atau hanya teman perjuangan gitu Pak? Enggak, dulu waktu beliau tuh waktu mudanya dia memang di sini, di kampung sini. Sama-sama merawat masjid juga? Enggak, waktu dulu belum. Belum kesempatan. Oh berarti mungkin kalau saya boleh sedikit. Sekarang dia itu sudah sukses, sering berangkatkan umroh banyak orang. Alhamdulillah, berarti mungkin ya bisa dibilang ini berkat dari Gusti, karena mungkin hasil dari Pak Amin merawat, ketulusan Pak Amin, mungkin ya berkah dari Gusti lantaran dari Pak Suyo, dan juga mungkin Eyang Damarjati ya Pak ya. Ya itu hal yang nggak terduga juga ya Pak. Ya semoga Pak Subiakto mungkin barangkali. Ya, kalau manggil saya namanya Mas Biat gitu. Mas Biat nggih. Nah iki saat pas melihat video ini mungkin ucapan terima kasih dari Pak Amin, semoga mungkin Gusti Allah membalas kebaikan ya Pak. Kebaikan dari Pak Subiakti. Barangkali cukup Prabu Nusantara apa yang bisa kami bagikan, dan khususnya dari Pak Amin yang menyampaikan mengenai sejarah Eyang Damarjati atau Kyai Damarjati. Semoga ini menambah wawasan teman-teman dan juga lebih membuat kita sebagai warga Salatiga khususnya bisa lebih lagi dalam nguri-nguri sejarah dan budaya, menjaga sejarah dan juga warisan dari para leluhur. Karena kalau enggak kita, siapa lagi ya Pak yang nantinya akan mewarisi sejarah dan juga perjuangan beliau-beliau ini. Karena era-era sekarang ini banyak orang yang mungkin sudah termodernisasi pikirannya, sudah mungkin istilahnya jauh dari hal-hal sejarah dan juga budaya. Jadi semoga dengan melihat tayangan ini dan khususnya apa yang sudah dijelaskan Pak Amin, teman-teman lebih semangat lagi untuk mewarisi sejarah dan perjuangan para leluhur. Oke, Kerabat Nusantara, terima kasih sudah menikmati atau mungkin lebih bisa dibilang meresapi perjuangan dari apa yang disampaikan Pak Amin. Semoga teredukasi dengan baik apa yang kita sampaikan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.